Ada suatu tempat yang terletak di ujung paling selatan bumi. Sebuah benua yang hampir seluruh wilayahnya tertutup oleh es yang tebal. Antartika. Benua yang menjadikannya tempat terdingin, terkering, dan tertinggi di bumi. Dibagi menjadi Antartika Barat yang ukurannya relatif kecil, dan Antartika Timur garis wilayahnya lebih besar, yang dipisahkan oleh pegunungan Transantartika. Antartika menjadi benua nomor 5 terluas di dunia, setelah Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan benua Afrika. Luas benua Antartika sekitar 14 juta kilometer persegi. Antartika dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Tidak ada penduduk asli tetap di Antartika. Bagaimana tidak, cuaca yang ekstrim, terdapatnya gunung berapi yang aktif dan lapisan es tebal. Hanya ada stasiun untuk penelitian. Para ilmuwan seringkali menyebut benua Antartika sebagai laboratorium alam terbesar dan paling belum terjamah di bumi. Lingkungan ekstrim dan isolasinya menjadikannya tempat unik untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, mulai dari iklim purba hingga astronomi. Klimatologi. Pusat Penelitian Perubahan Iklim, Antartika menyimpan 70 hingga 90% air tawar dunia dalam bentuk es. Lapisan es yang tebalnya mencapai 4 km mengandung catatan sejarah atmosfer dan iklim bumi selama jutaan tahun yang lalu. Peneliti menganalisis, gelembung udara purba di inti es bisa untuk memprediksi dampak pemanasan global yang akan terjadi di masa depan. Laboratorium alami dan kondisi ekstrim, sebagai tempat terdingin, terkering, dan paling berangin. Antartika memungkinkan studi ekstremofil, organisme yang hidup dalam kondisi ekstrim. Selain itu, terdapat danau subglasial, danau di bawah es, seperti Danau Vostok diisolasi selama jutaan tahun, yang menjadi tempat menarik untuk mencari mikroorganisme unik dan memahami potensi kehidupan di luar bumi yang dipahami sebagai ilmu astrobiologi. Pemandangan langit di Antartika sangatlah jernih, mulai dari tarian cahaya warna-warni hingga matahari yang tidak pernah terbenam. Aurora Australis, atau cahaya selatan, mirip dengan aurora borealis di utara. Fenomena ini menampilkan tirai cahaya hijau, ungu, dan merah yang menari di langit malam. Waktu terbaik untuk melihatnya adalah selama malam di rentang pada bulan Mei hingga Agustus, ketika kegelapan berlangsung hampir 24 jam. Matahari tengah malam atau Midnight Sun. Selama musim panas Antartika di rentang waktu bulan November hingga Maret, matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Di Kutub Selatan, matahari hanya terbit sekali setahun pada bulan September dan baru terbenam 6 bulan kemudian pada bulan Maret. Fenomena Bima Sakti yang jernih. Karena hampir tidak ada polusi cahaya, langit malam di Antartika sangat jernih. Galaksi Bima Sakti tampak sangat terang, seringkali bersandingan dengan cahaya aurora. Di jam 6 sore, pemandangan gradasi warna senja yang panjang. Meskipun matahari terbenam sangat jarang di titik kutub, di area pesisir seperti Pulau Peterman, Anda bisa menyaksikan matahari terbenam dengan warna emas dan merah muda yang terpantul pada gunung es biru dan hamparan salju putih. Selain itu, lokasi ini krusial untuk mempelajari lubang ozon dan atmosfer, keanekaragaman hayati unik. Lautan di sekitar Antartika memiliki ekosistem yang unik, di mana banyak spesies, seperti karang, penguin, dan anjing laut, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Beberapa studi besar pernah dilakukan di Antartika, salah satunya studi Mars. Kondisi terpencil dan ekstrim Antartika sering digunakan untuk simulasi isolasi manusia, yang membantu penelitian untuk perjalanan luar angkasa jangka panjang, seperti misi ke Mars. Selain ilmuwan, tak jarang pun orang-orang dari kalangan atas yang datang berkunjung ke Antartika yang penasaran dengan apa yang ada di Antartika atau sekedar bingung mau liburan kemana. Lanskap benua yang masih asli, satwa liar, dan tantangan iklim menjadikannya destinasi impian bagi wisatawan petualang. Tidak semudah itu untuk berkunjung ke Antartika.
ada waktu-waktu tertentu untuk berkunjung, untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim. Biasanya perjalanan ke Antartika dibuka dari bulan November hingga Maret, singkatnya perjalanan baiknya dilakukan di musim panas. Biaya yang dikeluarkan tentunya tidak murah. Estimasi total biaya mulai dari $9.000 Amerika hingga $25.000 per orang. Kalau dirupiahkan sekitar di angka 144 juta hingga 400 juta rupiah. Penginapan di Antartika umumnya berupa perkemahan, camp, eksklusif, atau tenda khusus. Yang dioperasikan musiman, dengan fasilitas glamping mewah. Pilihan utama meliputi Wichawai Camp, kubah fiberglass mewah, terletak di Oasis Sirmacher. Perkemahan ini menawarkan 8 tenda berbentuk kubah, igloo, modern yang ramah lingkungan dengan fasilitas pemanas, tempat tidur nyaman, koki pribadi, dan pemandangan danau beku. Union Glacier Camp, terletak di pegunungan Ellsworth, ini adalah basis utama untuk ekspedisi ke Kutub Selatan. Tenda berbentuk kerang besar yang hangat, dilengkapi ruang makan bersama dan perpustakaan. Gold Bay Camp, perkemahan lebih sederhana dan terpencil, terletak di dekat koloni penguin kaisar di Laut Weddell, menawarkan pengalaman sedekat mungkin dengan alam liar. Villa Las Estrellas, pemukiman sipil Chili di Pulau King George, yang memiliki penginapan terbatas untuk peneliti atau wisatawan, gereja, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Benua Antartika memiliki suhu paling ekstrim di bumi, dengan rekor terendah mencapai -89 derajat Celcius dan suhu musim dingin rata-rata berada di suhu antara -40 hingga -70 derajat Celcius. Wilayah ini sangat kering dan dingin, namun suhu tertinggi pernah tercatat mencapai 18,3 derajat Celcius di semenanjung Antartika, menunjukkan kontras iklim yang tajam akibat perubahan iklim. Faktor angin kencang di benua ini seringkali membuat suhu terasa jauh lebih dingin daripada suhu sebenarnya. Sebaliknya, suhu di pesisir umumnya lebih hangat, rata-rata di -10 derajat Celcius. Sedangkan di daratan tinggi pedalaman jauh lebih dingin rata-rata berkisar di -55 derajat Celcius. Namun, semenanjung Antartika mengalami pemanasan yang sangat cepat, bahkan salah satu yang tercepat di bumi, memicu kekhawatiran terkait pencairan es di Antartika. Beberapa spesies makhluk hidup yang mampu bertahan terdapat di Antartika, seperti penguin, anjing laut, macan tutul, paus bungkuk, serta burung laut seperti petrel dan albatros. Berbeda dengan Arktik, Antartika tidak memiliki beruang kutub. Krill adalah dasar jaring makanan, sementara kehidupan darat terbatas pada invertebrata, lumut, dan alga. Krill merupakan krustasea kecil yang jumlahnya sangat banyak dan merupakan makanan utama bagi sebagian besar hewan di sana. Makhluk hidup di Antartika, sebagian besar bergantung pada laut karena lingkungan darat yang ekstrim. Benua Antartika meskipun tertutup es, Antartika diklasifikasikan sebagai gurun karena curah hujan tahunan yang sangat rendah. Lapisan es Antartika menampung sekitar 70–90% es dunia. Jika mencair, permukaan laut global diprediksi naik hingga 65 meter. Salah satu yang dikejar oleh para wisatawan ialah terdapatnya Blood Falls. Air terjun berwarna merah darah di lembah kering McMurdo. Ajaibnya, zona waktu di Antartika tidak terbatas, karena semua garis bujur bertemu di kutub selatan. Di Antartika ilmuwan pernah menemukan fosil hewan laut, dinosaurus, dan jejak hutan hujan yang menunjukkan Antartika pernah mencapai suhu yang hangat. Tembok es Antartika menyimpan banyak keanehan dunia. Teori konspirasi yang menyebutkan adanya tembok es raksasa yang mengelilingi bumi dan menyembunyikan dunia di baliknya, ditegaskan oleh sebagian peneliti sebagai ilusi, atau tidak ada. Peradaban bawah tanah dan adanya keberadaan alien. Kepercayaan bahwa es menutupi pintu masuk ke dunia bawah tanah,
biasa disebut Agartha, yang dikaitkan dengan adanya keberadaan pangkalan UFO. Konspirasi terdapatnya pangkalan rahasia Nazi. Sejak lama telah beredar rumor tentang keberadaan pangkalan militer rahasia yang dibangun Nazi. Seiring munculnya teori-teori konspirasi tentang Antartika, penelitian ilmiah terus dilakukan hingga sekarang untuk mengungkap misteri di benua ini. Seperti yang kita ketahui, banyak negara maju yang ingin menguasai Antartika. Faktor utamanya ialah karena potensi sumber daya alam yang melimpah. Antartika diyakini menyimpan cadangan minyak, gas bumi, dan mineral berharga yang besar di balik lapisan es tebal. Antartika memiliki potensi yang besar untuk ditambang di masa depan. Di sisi lain, cadangan air tawar yang tersedia sekitar 90% yang berada di Antartika, menjadikannya sumber air tawar terbesar di dunia. Kekayaan laut, lautan di sekitar Antartika kaya akan keanekaragaman hayati, terutama krill, yang penting untuk industri perikanan. Antartika dianggap sebagai lokasi krusial untuk meneliti perubahan iklim, astronomi, dan geologi, sekaligus tempat penting untuk mendapatkan pengaruh geopolitik global. Karena banyaknya negara yang meneliti Antartika untuk kemajuan teknologi mereka, itulah alasan negara-negara maju pun ikut berlomba-lomba untuk mengusai Antartika. Terdapat 7 negara yang secara historis mengklaim kedaulatan teritorial atas sebagian wilayah benua Antartika adalah Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Klaim-klaim ini sebagian besar didasarkan pada penjelajahan dan kedekatan geografis, dengan beberapa wilayah, terutama oleh Chili, Argentina, dan Inggris. Wilayah yang diklaim oleh Argentina, Chili, dan Inggris saling tumpang tindih satu sama lain di semenanjung Antartika. Adapun status negara tanpa klaim yang ingin menguasai Antartika. Negara yang secara geografis tidak dikelilingi oleh benua Antartika secara letak geografis atau jauh sama sekali. Seperti Amerika Serikat dan Rusia, tidak mengakui klaim negara lain, tetapi mempertahankan dasar klaim. Hak untuk membuat klaim di masa depan dan aktif, bertujuan untuk melakukan penelitian ke depannya di Antartika. Dengan banyaknya negara yang ingin mengklaim benua Antartika, pada tahun 1959 dibuatlah perjanjian. Benua Antartika hanya didedikasikan untuk tujuan damai dan eksplorasi penelitian ilmiah. Hal ini mendorong kerjasama internasional tanpa adanya status klaim.